Kita kembali untuk mencoba menemukan kesalahan kita di sini. Di sini kita tidak imbang antara sisi aset dengan sisi kewajiban dan ekuitas. Harusnya seperti ini, tapi di sini ternyata ada angka yang membuat kita simpulkan bahwa model kita ada kesalahan. Dan kesalahan ini bisa sifatnya akumulatif dari beberapa kesalahan atau mungkin satu kesalahan. Dan kalau memang satu kesalahan, berarti kan terletak pada satu angka, pada satu sel mungkin kesalahan kita ini. Mungkin kita tergoda untuk menggunakan control find ya, untuk mencari kesalahan kita ini. Control find seperti ini. Kita tergoda mungkin kita mencoba menggunakan control find di angka misalkan seperti ini 77. Kita tidak bisa menggunakan ini, saya demonstrasikan coba 7 533 990. Nah, seperti ini. Nah, dia tidak menemukan padahal dia ada di sini. Atau mungkin kita tambahkan di sini, oke, kita tambahkan komanya dan dia tidak bisa menemukan. Karena angka 77 ini bukan hasil ketikan ya, tapi hasil dari formula. Sehingga dia tidak bisa membaca ini. Walaupun tampilannya 77, tapi di selnya ini dia formula. Sehingga kita untuk mencari kesalahan seperti ini, kita tidak bisa menggunakan control find, mencari di angka mana yang mungkin ada angka yang serupa di modul kita yang angka ini mungkin yang terpikir di kita, tapi ternyata kita tidak bisa menggunakannya. Nah, mungkin eh, kesalahan itu mungkin sangat simpel, berupa ada yang belum kita jumlahkan, atau ada yang terlewat, belum terisi, tapi mungkin juga sangat kompleks ya. Kita harus jeli. Contohnya kita yang paling awal yang harus kita lakukan, kita pastikan penjumlahannya benar. Nah, seperti ini kita lakukan semuanya, dan seperti ini. Nah, di sini terlihat satu akun ini belum di total ini belum ada angkanya ini, dan ini bukan kosong. Karena kalau kosong itu kalau tidak nol ya strip seperti ini, dan ini memang belum terisi. Aset tetap lain kita lihat di sini, kita akan gunakan data dari aset tetap aktivitas investasi ini, aset tetap lain. Eh, Nah, ini ya, aktivitas investasi ini. Kalau kita lihat di sini, eh, kita tidak melakukan penambahan atau pengurangan aset tetap lain-lain ini. Dan ini diambil dari, karena ini hijau, diambil dari eh, modul asumsi dan input. Dan ini kita bisa masukkan ke sini, karena ini arus kas ini menggambarkan arus yang masuk, kas yang masuk dan keluar, dan karena di sini tidak ada penambahan atau pengurangan, maka aset tetap lain-lain ini harusnya jumlahnya sama seperti tahun sebelumnya. Jadi ini ditambah dengan cash flow-nya. Ditambah dengan cash flow-nya di sini, karena dia tidak ada pengeluaran atau pemasukan, kita tidak menjual aset lain-lain atau juga tidak membeli aset lain-lain, maka jumlahnya akan konstan setiap tahunnya. Nah, seperti ini. Dan ini kita beri garis bawah. Oke, ini kita cek. Ternyata masih oke, sudah benar. Kita cek jumlahnya, oke. Dan masih belum balance di sini. Kita cek lagi. Nah, ini penjumlahannya udah benar. Kita cek semuanya. Nah, ternyata di sini kita lihat. Di sini kita belum melakukan penjumlahan. Kadangkala kesalahannya sesimpel itu, hanya kurang melakukan penjumlahan. Di sini kita belum melakukan penjumlahan. Nah, ini karena sebelahnya sudah ada rumus, kita bisa gunakan rumus sebelahnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kita bisa BO. Oke. Nah, ini masih ada kesalahan lagi yang belum diidentifikasi.
Di sini di tahun ke-5. Coba kita ubah skenario kita. Saya akan coba buat dia double screen view, split, jangan split, new window saja. Kita buat new window. Nah, coba akan saya ubah. Kita lihat di sini ini pesimis, kita rubah jadi optimis. Oke. Kita buat kita bisa lihat di sini indikasinya optimis. Kita ubah jadi dasar. Oke. Jadi memang hanya 1 tahun ini. Dan oh, ternyata ada begitu kita rubah jadi krisis, dia eh, jadi 2 tahun. Nah, di video berikutnya kita akan lacak ini kesalahan di mana. Jadi yang kesalahan-kesalahan yang simpel yang tadi kurang penjumlahan atau belum diisi sudah kita pecahkan di sini. Berikutnya yang berikutnya ini mungkin lebih menantang. Kesalahannya lebih menantang dan lebih sulit dilacak. Dan itu kita akan bahas di video berikutnya.